Ya, saya Trias Afiandi dari Largo, bisa biasa panggil aja Ibo. Mas Trias, tolong jelasin dong ini si Largo ini proses berdirinya bagaimana, proses terjadinya tuh bagaimana? Ya, ini flashbacknya agak panjang mungkin ya, gue tariknya biar seru. Jadi mulai prototyping si sepeda listrik ini 2018 sampai 2020 itu kurang lebih 2 tahun, dapat dua tipe. Kenapa ke sepeda listrik gitu? Itu sebenarnya perjalanannya saya sebagai makers dari 2010. Itu sebelumnya kita buat produk tuh custom lighting dan genrenya industrial vintage. Jadi nanti nyambung ke si sepeda ini ada benang merahnya. Kenapa konsepnya vintage misalkan ya, posturnya kayak itu karena DNA kreatif kita outputnya tuh sudah melekat ya, vintage. Jadi itu kayak personal taste gitu. Itu mengalir gitu aja. Jadi perjalanannya dari 2010 itu hampir 10 tahun tuh di internal kita ada pribadi lah terutama ya. Ada kayak tantangan tuh udah mau 1 dekade nih, 10 tahun. Kayaknya perlu output kreatif baru deh biar fresh gitu. Nah, mulailah 2018 itu riset kira-kira kita bikin produk apa ya yang kedepannya seru nih gitu. Secara tren atau industri gitu. Ketemulah wah kayaknya asik nih kalau kita bikin produk yang guna pakai. Kalau kemarin itu kita 10 tahun aksesoris jatuhnya, aksesoris interior, hanya visual jatuhnya aksesoris ya. Ini kita guna pakai kendaraan. Tantangannya pasti lebih berat ya kan, karena kenyamanan dan handling segala macam itu harus diperhatikan selain visual konsep gitu. Jadi mulailah dengan santai sih 2018 tuh nggak ada target sama sekali gitu. Karena masih berjalan beriringan dengan si Bierko ini, custom lighting untuk apa resto dan lain-lain itu. Santai 2 tahun prosesnya. Jadi kalau ada jeda project kita masuk di sepeda, jeda project masuk sepeda gitu. Akhirnya sadar juga sih ini prosesnya juga udah kelamaan nih 2 tahun nih. Dan musuhnya si produk ini sepeda listrik terutamanya e-bike, kendaraan e-bike tuh waktu timing. Jadi investasi yang udah kita dari 2018 kalau kita kelamaan ini gelombangnya hype-nya kita bakal ketinggalan nih. Harus cepet eksekusi finalin gitu. Akhirnya 2020 itu udah harus keluar. Jadi 2 tahun tuh nggak di sounding bahwa lagi bikin project prototype segala macam, nggak, nikmatin aja, santai kan, dan itu juga santai, nggak ada target. 2020 udah mulai gua keluarin roadshow. Di situ mappingnya gua ada 2 yang besarannya. Ini kalau mau produksi harus ketemu investor. Worst case-nya ya akan gua produksi sendiri tapi dengan skema open PO. Jadi majang 1 kalau mau baru dibikinin gitu kan. Itu plan pertama. Terus keduanya route kedua kita mau masuk ke paling enggak dapat apa ya, masukan atau guidance dari jalur pemerintahan karena ini benda yang akan dipakai di public area gitu. Terutama masalah perizinan gitu kan, standarisasi industri karena waktu itu masih abu-abu tuh yang namanya kendaraan listrik ini legalnya apa nih, bagaimana nih gitu kan. Kita mendalami itu juga. Kebetulan kenal sama Mas Leo itu kayak apa ya, kayak yang produserin, coachingin makers lokal sebelum kita masuk ke sepeda ini ya, di kayak Bright Spot atau The Good Step. Itu kan mereka kayak produser musik, ngumpulin band-band lokal, dimanajerin, udah nggak usah capek-capek, lu bikin karya aja, kita yang jualin gitu. Intinya kan gitu kan, di mall segala macam konsinyasi. Nah, waktu itu baru juga menjabat di direktur utama di UMKM Smesco ini ya. Programnya ada Smesco Labo ini. Ya. Akhirnya minta ketemuan, Mas, gue punya produk baru nih, tolong di review, ada masukan apa? Ya kita ketemulah. Nah waktu itu gue datang ke sini tuh udah bersama investor. Angel udah jadi? Udah prototype tapi ya.
Jadi prototipe sampai yang kita lihat sekarang ini tuh ada sekitar 20-25% lah bedanya. Jadi prototipe itu memang begitu, nggak persis sama gitu. Ada ruang begitu untuk proses produksi massal pasti ada penyesuaian dan material segala macam, desain juga masih bergerak. Jadi ya belum secantik ini banget. Tapi prototipe itu udah dilihat. Waktu itu kebetulan pas kita bawa ada agendanya Pak Menteri, Pak Teten juga sedang berkunjung sini. Nah itu sekaligus dilihat dan kita mendapat kayak kata kuncinya tuh tantangan lah. Wah ini keren, ini produk, kita dukung inkubasi di sini, apa yang perlu dibantu gitu. Dan kata kuncinya tuh segera dieksekusi, kita tunggu di market. Itu sih yang membekas gitu. Udah kode. Ya udah, setelah dapat masukan segala macam, kita fokus setup produksi workshop kita pilih di Bandung. Karena ekosistemnya, support sistemnya sangat mendukung untuk makers gitu. Kita setup di Bandung. Nah itu serunya awal 2020 Februari Maret pandemi kan, pandemi masuk. Itu sempet oh ini gimana ya gitu. Tapi udah jalan terus deh. Ini kita juga udah mundur ke belakang, apa yang udah effort yang kita lakuin udah tanggung gitu. Dan ini nggak bisa ditunda, justru lihat sisi positifnya ketika ini dunia orang freeze, kita bergerak walaupun merangkak gitu. Jadi ketika ini semua udah selesai, kita udah siap juga gitu. Nggak bisa nunggu, nggak boleh nunggu gitu. Jadi jalan dengan segala keterbatasan ruang gerak ya terutama waktu itu. Karena pengaruh juga kayak supply chain kita masih banyak ambil parts dari Cina. Dan Cina itu yang paling pertama kehantam pandemi ini kan, masukin barang dari sana, wah setengah mati dari jauh-jauh hari. Kita harus benar-benar perhitungin timingnya, butuh apa yang krusial kita pesan duluan gitu. Karena ini pasti perjalanan panjang nih, bisa 3-6 bulan baru sampai nih gitu perhitungan kita. Karena kalau itu nunggu proses produksi di workshop ketahan, sedangkan ya cost bulannya jalan terus gitu kan, itu akan cost produksinya membengkak gitu. Akhirnya kita jalan terus 6 bulan, selesai di awal 2021, boyong semua hasilnya. Kita mulai masuk ke tahap branding sama marketing strategi gitu. Kita kalau di jalur pemerintahannya yaitu kita taruh di sini, terus terekspos juga sama kementerian. Balik lagi Pak Teten lihat lagi waktu itu kebetulan sama-sama dengan Pak Erick Thohir dari Kementerian BUMN, ada program juga dengan Smesco mungkin ya, B2B-nya ada MOU apa, kebetulan kita udah siap itu showcase hasil produk kita. Dan di sisi kitanya secara branding kita kolaborasi dengan pertama kali sih kemarin itu dengan Union Well, karena itu sama-sama ya, ini punya soul-nya tuh vintage. Dan dari jauh-jauh hari juga strateginya kita lihat begitu kita launching kendaraan ini harus didampingi sama aparelnya lah biar seru kan. Aparelnya kira-kira apa ya yang brandnya punya soul yang sama lah, mirip-mirip. Oh ketemulah itu, akhirnya kawin dan cukup ini ya, cukup di luar ekspektasi lah exposure-nya tuh kemarin dengan Union Well. Jalan terus sama juga kita sudah mulai Largo nih pengen statement gini, karena waktu yang musuh terbesar kalau di gua tuh. Jadi pengen secepat mungkin, sebanyak mungkin statement di industri kendaraan listrik ini. Largo tuh di mindset orang bukan si sepeda doang. Jadi paralel setelah itu selesai, segera gua kolaborasi bikin project tuh namanya microcar elektrik. Microcar karena itu kelas microcar juga trennya akan muncul tuh kayak di negara lain, Eropa terutama. Begitu ada penggerak listrik, itu kan penggeraknya makin compact ya, dari ribuan part. Kalau dari motor bensin itu hanya ratusan bahkan mungkin puluhan aja di compact. Itu akan muncul future mobility yang posturnya tuh nggak ada sebelumnya misalkan, atau nggak tren sebelumnya gitu. Kalau dulu mobil kecil
nggak ketemu teknologinya tuh, postur kecil, motor penggeraknya lemah gitu ya, suaranya berisik gitu. Nah sekarang postur itu ketemu dengan teknologinya nih, motor penggeraknya kuatnya gede, ininya fisiknya kecil, nggak ada suara, itu akan nyaman banget gitu, ketemu dengan postur desain yang segitu. Itu tren tuh di luar, tren microcar, micro EV gitu, bahkan pabrikan-pabrikan rame-rame bikin itu juga, kayak BMW Isetta dan lain-lain tuh, itu listrik. Itu akan seru, walaupun belum tahu kedepannya kayak gimana, tapi paling nggak kita statement dulu, bahwa kita udah projecting ke situ, prototyping situ gitu. Terus sama lagi sekarang lagi paralel juga kita buat konversi, karena itu konversi itu kelas market besar juga di industri elektrik ini. Jadi ada yang bikin project scratch-nya, ada yang main di baterainya, ada yang bikin konversi. Konversi itu bisa di motor, bisa mobil. Tapi sementara ini regulasinya yang bisa dikonversi itu yang kendaraan yang sudah discontinue dari pabrikannya gitu. Jadi legal gitu ya. Jadi ya yang paling gampang menerjemahkannya sekarang ya yang bisa dikonversi adalah kendaraan klasik misalkan gitu. Itu yang paling gampang diterjemahkan. Udah dilakuin Elders juga itu di Vespa gitu kan, Vespa jadi listrik. Nah kalau kita nih Largo di VW, mobil kombi VW kita coba konversi listrik. Sedang berjalan. Sama si sepeda ini ya. Jadi sepeda sih secara produksinya sudah selesai karena itu yang pertama. Sekarang kita tinggal marketing brandingnya, walaupun mau masuk ke batch kedua dengan desain baru dan skema produksi baru juga. Terus si microcar itu juga sudah launching, sudah state, kita punya produk itu. Nanti marketnya ini juga udah mulai bergulir, ada yang mau pesen, tapi itu satu-satu ya, masih konsep produksinya by PO gitu. Tapi paling nggak men-trigger gitu market, ada pilihan dan kita bisa buatkan gitu. Itu udah sekarang konversi ini juga nantinya harapannya ya itu limbah-limbah otomotif bisa jadi konversi listrik. Jadi istilahnya konversi itu akan ada limbah otomotif ketika industri ini sudah benar-benar shifting ke elektrik gitu. Jadi mungkin belum semua menjangkau yang beli kendaraan listrik baru, motor atau mobil gitu. Tapi mobil-mobil yang udah dimiliki sekarang itu berpeluang untuk ke sana gitu, untuk yang market dan harga segala macamnya lebih ini. Dan itu kan ribuan jutaan gitu. Terutama di motor kan. Itu akan jadi limbah, bahasa kita tuh limbah otomotif, walaupun masih panjang ya, tapi ya justru panjang rentangnya itu keunggulan ya, manfaatkan kita untuk siap-siap segala macam. Largo itu artinya apa sih? Nah itu banyak yang tanya. Jadi kalau gue itu sukanya bikin brand kayak di Bierko, sama tuh Bierko yang lighting custom itu Bierko, sekarang Largo. Itu nggak pernah ada kosakata tertentu atau arti kata tertentu, karena buat gue makers ini asumsi gue ya, bisa nggak mesti gitu kan, makers punya masing-masing. Tapi kalau gue tuh bikin produk tuh nggak mau terlalu relate sama karakter atau kosakata tertentu, nantinya jadi terlalu terkunci di situ, kok nggak begitu tuh, nggak sesuai tuh produk lu sama ini. Tapi kalau lepas gitu aja, nyawa ini akan nyatu. Produk Largo tuh apa? Largo tuh ya sepeda ini, dan dengan berbagai atmosfernya. Lu interpretasi aja deh, kayak lukisan abstrak gitu, interpretasi masing-masing gitu. Dan gua dan ketika kalau di guanya sisi internalnya, ketika gua berkreasi itu nggak terpatok sama harus kosakata itu gitu. Jadi bebas gitu. Jadi terserah orang artinya. Jadi impactnya pun ke orang ya interpretasinya bebas. Karena pas gua berkreasi gua nggak mau ada pagar-pagar gitu. Gitu. Nah, kenapa vintage? Kenapa tema yang diangkat tuh vintage? Nah, itu dia. Kayak di awal gue bilang, vintage itu jadi kayak personal taste yang udah nempel ngalir gitu aja. Bahkan orang kalau ngelihat postur gue dan gue kendara, gue nggak punya mobil modern. 12 tahun dan sebelumnya mobil gue VW tua, VW kodok kemana-mana. Motor pun Vespa, udah mentok di situ. Udah di situ. Udah begitu, nggak tahu ya. Itu mungkin kalau flashback panjangnya, gue terinfluence dari kecil tuh, paman gue tuh VW sejati tuh,
VW-nya macam-macam banyak. Jadi setiap liburan dari Jakarta ke Bandung naiknya itu, dan di kota yang segitu romantis kalau menurut gua, wah itu udah kayak membekas gitu. Terus kehidupan ini seni rupa desain dan vintage, udah begitu aja ngeblend. Jadi DNA itu tuh kayaknya udah nempel aja sih, gitu. Itu kenapa akhirnya karya-karya lo tuh Iya udah begitu, iya. sama kayak seniman-seniman atau pelukis lain udah melekat begitu karakternya gitu. Tadi produksi yang pertama tuh berapa unit ya? 20 unit. 20 unit itu dengan request atau memang enggak, kita ready stock. Jadi konsep kita memutuskan karena sebenarnya waktu 2021 itu udah mulai tuh makers yang kayak Largo ini udah mulai bermunculan. Jadi mungkin sama ya prosesnya, tarik mundur, mau ada yang setahun, ada yang 2 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih cepat. Tapi di 2021 itu sudah mulai keluar, udah mulai ada lah kelihatan identitasnya. Dan konsepnya tuh kebanyakan prototype 1 open PO gitu, open PO. Kebetulan Largo ini partner gue, ya beruntung lah ya, itu dapat investor tuh hitungannya angel investor gitu. Lebih keputusannya tuh lebih ke passion dibanding bisnis side-nya gitu. Kalau bisnis kan pasti panjang tuh, proposalnya pun pasti ada hitungannya, ini marketnya gimana, analisa market segala macam. Sedangkan industri ini tuh market analisisnya masih sulit untuk diraba kan. Tapi keputusannya adalah kita ikut gelombang pertama atau gelombang selanjutnya. Gelombang pertama ya pasti berdarah-darah kan. Tapi kalau ikut selanjutnya ya kita follower gitu. Kita punya value kalau pertama tuh ya mau bagus mau jelek, lu pioneer gitu. Ya kita ambil resiko sih pasti kalau yang namanya investor ya. Itu ambil resiko, tapi ya sekali lagi itu angel investor dan lebih keputusannya passion gitu. Dan partner gue ini suka banget produk-produk yang inovasi, yang kreatif kayak gitu, support banget gitu. Jadi udah kita putusin sambil belajar. Tadinya lumayan terlalu ini juga ya, optimis ya, 100 misalkan atau berapa. Tapi kemudian kita review. Jadi sambil belajar deh, sambil ngeraba juga, toh itu juga nggak terlalu diburu apa ya. Jadi 20, dan itu terbukti setelah ini kita lewati ya proses yang kemarin, kita handcrafted dan benar-benar kayak bikin produk art ya. Kayaknya sampai part-partnya detail kita buat sendiri dari 3D, terus ke 3D print dulu, kita review, kemudian masuk ke CNC yang jadi bahannya udah material metal gitu. Itu belajar. Dan cost-nya ya jadi kayak cost produk premium ya, karena tinggi banget R&D dan segala macamnya. Itu kita udah belajar, hitung-hitungannya, prosesnya semua udah keraba. Nah, ini masih tahap belajar terus sih, prosesnya belajar terus. Batch kedua ini Largo akan dengan desain barunya akan mencoba formula baru juga untuk proses produksinya. Kita mau masuk coba ke fabrikasi, semi fabrikasi. Mungkin hitung-hitungan kita bisa menurunkan cost produksi dan output produksinya juga bisa jauh lebih banyak dan cepat gitu kan. Secara kasat mata mungkin terlihat mahal ya proses cost produksinya karena mesin fabrikasi gitu. Tapi efisiensinya akan lebih murah, kayak bayar. Kalau ini kan lama dan kesodot cost-nya itu di manpower ya. Jadi 6 orang, kemarin tuh kita bikin 6 orang produksi untuk 20 itu selama 6 bulan 6 orang, dan 6 bulan hanya dapat 20 gitu kan. Kalau fabrikasi mungkin sebulan berapa gitu kan, berapa banyak, itu hitung-hitungannya akan balance dan mungkin akan kesusul sama sedikit mahalnya pakai mesin gitu kan. Tapi waktunya bisa lebih singkat, jadi hitung-hitungannya sih harusnya lebih ekonomis. Mulai kapan Mas yang batch keduanya? Ini sudah penjajakan sih dari 1-2 bulan kemarin. Kita cari mitra pabrik gitu, fabrikasi yang mau melihat ini sebagai peluang. Karena si pabrik-pabrik ini juga biasanya kayak kalau contoh aja misalkan pabrik CNC bending yang biasa bikin rangka bangku ya, kursi kayak Citos itu kan, itu semua bahan utamanya pipa dan di bending tekuk secara otomatis computerized. Nah itu kalau kita tawarkan ini bikin frame sepeda atau memang yang sudah biasa bikin frame sepeda tapi sekarang listrik gitu ya, kita coba mendekati itu sih.
ke pabrikan-pabrikan itu supaya jadi mitra gitu. Dan kita sekarang nih mulai gini, kan si brand-brand startup ya, kita sebut startup electric vehicle lokal nih udah mulai nih. Kita nih ngumpul udah kurang lebih ada 8 brand lokal. Itu kita inisiasi untuk yuk kita bareng-bareng yuk ngumpul, movementnya kah atau ada narasi apa yang kita bisa bangun bareng-bareng, paling tidak untuk mengimbangi di market nih, ya kan? Karena ini industri baru, jangan sampai deh keburu kebanjiran gitu sebelum ada yang lokal nih bisa naik ke permukaan gitu. Nah, kalau kita sendiri-sendiri kan amplify suaranya kan kecil ya. Largo di sini ngomong sendiri, ini di sini ngomong sendiri gitu kan. Kalau gabung kan lumayan lah gitu bersuara gitu kalau orang teriak sama-sama gitu kan. Gitu. Jadi kita sekarang kemarin tuh udah inisiasi beberapa aktivitas bareng nih. Kita riding bareng dari Smesco ini, kita kumpulin riding bareng gitu. Terus ada beberapa poin yang kita diskusi, brainstorm setiap ketemu. Kayak misalkan ada 3 poin utama sih, kayak sharing joint production, joint after sale service kayak gitu-gitu kan, maupun kita buat kedepannya kan fitur-fitur harus dibarengi juga dengan teknologi ya, IoT-nya bagaimana, pakai digital platform, aplikasi yang sama, itu bagaimana biar itu jadi standarisasi dan sama kita nih, ada unik sama, bisa masuk ke satu platform yang sama gitu, entah pakai controller yang sama atau standar motor yang sama gitu, akhirnya kita bisa punya satu platform, nanti kedepannya itu juga kan bisa kita monetize bareng-bareng juga gitu kan. Itu ke depan walaupun belum ini kita sambil santai mulai diskusikan gitu, udah mulai diskusikan. Terus kayak privilege-nya kita bergabung gitu juga, itu mulai kita rasain nih, kayak sekarang kita di Gias nih, itu kita dapat space gratis. Oh, di Gias tuh barengan? Barengan, 8 staff. Karena penyelenggara juga mudah mendefine kan, daripada satu terus value-nya nggak fair kalau untuk kita kasih gratis ke satu ini, ke satu ini. Tapi begitu kita ngumpul, enak kan, gitu, ngasih privilege-nya enak gitu. Dan udah ada komunitasnya sebenarnya. Sebelum startup nih, komunitas listrik itu di Indonesia itu Cosmic namanya, tapi itu sebagai komunitas pengguna ya, pengguna dan penggiat Cosmic tuh. Nah, kita menghargai komunitas yang sudah lama terbentuk, Cosmic. Nah, Cosmic pun terbuka dan senang juga karena startup ini dianggapnya local heroes untuk industri itu, lokal pun gitu kan. Jadi kita sama-sama movementnya bareng-bareng lah gitu. Kalau segmen pasarnya tuh sebenarnya siapa sih si Largo ini? Nah, si Largo ini tuh kan kalau melihat postur dan ability, kemampuan geraknya ya, penggeraknya, itu istilah kita tuh, kita mengisi gap produk dan market itu di antara motor dan sepeda. Dulu kendaraan yang kita kenal kan sepeda, motor, mobil. Sebenarnya begitu ada penggerak sepeda listrik ini kita bisa nawarin di market tuh gap di antara sepeda dan motor secara postur dan kemampuan geraknya ya, itu di tengah-tengah, karena speednya juga 40-50 di atas sepeda, di bawah motor gitu, dan posturnya pun lebih besar sedikit dari sepeda dan di bawah motor gitu. Jadi mengisi gap market itu sebenarnya gitu. Nah, mengenai strategi di market itu, karena handcraft itu dan parts elektrik ini masih asumsinya cenderung dibilang mahal ya. Itu masuknya premium, di kelas premium, kayak katalis di 65, Largo di 60, ya range-nya di antara segitu lah, 40 sampai sekian, 70-an. Itu karena udah ketakar sih, cost produksinya akan di range situ ketika kita belum mass production gitu, akan ada di situ. Dan itu pun yang disiasati oleh kawan-kawan yang lain juga ya, kalau udah cost produksinya segitu ya kita jangan tanggung lah, sekalian part bagus sekalian, part aksesorisnya yang beneran bagus sekalian, kulit asli gitu misalnya, kayak gitu. Karena kita udah masuk di situ, susah untuk kita turun. Kalau mau turun ya kita harus skema produksinya ke semi mass pro itu tadi. Berarti kalau nanti jadi fabrikasi harganya akan lebih. Iya, target objektif kita juga untuk supaya turun jadi di harga yang seksi ya untuk di market, supaya pricingnya. bisa lebih
Lebih banyak juga, lebih mass juga, betul. Mas ceritain dong tadi soal komponennya, mana yang masih impor, mana yang kemudian diproduksi handcrafting lokal, pengrajin lokal. Iya, ini jadi kalau kita pilah komponen elektrik, kendaraan listrik, kalau di sepeda terutama, itu 3 komponen utama: motor, baterai, dan controller. Itu sementara ini 3 komponen utama itu ya kita impor gitu. Nah selebihnya frame kit, kita bilangnya frame kit, itu kita buat sendiri. Lampu, jok, stang, frame, boxes segala macam itu kita buat handcraft. Tapi walaupun handcraft, karena tadi kita mau masuk, oke, kita putusin ini premium produk. Jadi motong besi misalkan ya, motong besi atau bracket apa, nggak pakai gerinda potong gitu. Kayak builder mungkin builder tradisional dulu ya, karena targetnya bikin satu manual gini bisa dihalus-halusin, dibikin bagus gitu. Tapi begitu bikin banyak kan nggak mungkin gitu kan, habis waktunya gitu. Kita laser cut, standarnya laser cut. Jadi si kualitas partnya pun udah kayak fabrikasi kan, karena laser cut gitu, laser cut. Selain laser cut, CNC. Jadi kalau laser cut itu kan untuk apa? Material part yang 2D ya. Tapi kalau udah kita ngomong 3D harus ada bracket ke atas, ke depan, ke bawah. Ini kita pakai CNC. CNC itu kayak bikin laptop Mac gitu ya. Taruh satu balok aluminium, jalan robotnya keluar udah jadi spare part gitu. Nah, itu kita eksekusi dengan mesin-mesin standar fabrikasi gitu. Walaupun cost-nya tinggi, tapi ya itu udah resiko ketika kita matok ini adalah barang premium gitu ya. Dan nggak cukup selesai sampai di situ, parts-parts yang sudah well product itu tadi dipotong dengan bagus, presisi segala macam, kalau nggak dieksekusinya, ditempelinnya misalkan ya, atau diassemblingnya dengan skill yang memadai, ya akan berantakan juga gitu. Kayak ini sirip 3 ini misalkan ya, yang paling simpel tuh. Ini udah di laser cut bagus, tapi begitu nempelinnya nggak presisi segala macam, ya sama juga gitu, rusak juga. Jadi dibarengi dengan skill produksi yang mumpuni juga gitu. Berarti tadi yang masih import ya motor, controller, baterai. Walaupun baterai itu sekarang tuh nggak utuh-utuh bulat dari Cina gitu misalnya, tapi selnya doang. Selnya aja kayak yang buat remote gitu kan. Ukuran. Di sini dirakit dan casingnya tuh dijual kosongan. Mau casing yang kapasitas berapa nih? Casing itu kan jadi kayak kapasitas tangki ya. Motor mau yang 20 liter, 30 liter, 40 liter gitu. Tinggal pilih aja casingnya. Kayak gitu. Nah, ini tadi untuk baterainya berapa Mas daya tahannya? Baterai ini standar dari kita keluarinnya tuh 12,5 ampere hour di 48 volt. Itu range-nya kurang lebih di medium range itu. Spek medium. Jadi di situ itu untuk bisa jarak tempuh 40 sampai 45 km jarak tempuh tergantung kontur jalan dan bobot pengendara. Itu sekali cas 4 sampai 6 jam. Tapi kurang lebih kalau untuk aktivitas remote area pinggir kota sedikit ke tengah kota putar-putar itu kurang lebih 2 hari lah, atau 2 kali bolak-balik, jadi 4 kali perjalanan, kurang lebih segitu. Kalau untuk perawatan, nah ini ya benar. Jadi kalau maintenance itu di kendaraan listrik tuh, kalau si mesinnya hampir bisa dibilang free maintenance, karena teknologinya udah BLDC, brushless DC. Jadi motor dinamonya ini permanen magnet, dan magnet yang kuat banget tuh, neodymium ya. Terus nggak ada arang atau brush yang habis. Kalau dulu dinamo apa ya, motor apa misalkan pompa air atau mobil-mobilan lah, Tamiya tuh brushnya habis. Ini udah teknologinya udah brushless DC, udah brushless, jadi permanen. Untuk motor sih hampir sepengalaman kita dan dia di komunitas teman-teman tuh hampir jarang lah rusak, kecuali kerendam air gitu, karat segala macam, atau pecah kehantam apa gitu. Jadi motor hampir dibilang free maintenance. Terus controller sih karakternya kurang lebih sama ya dengan komponen elektronik lainnya, CPU gitu ya. Itu ya maksudnya konsleting atau air juga gitu.
Itu tapi kalau selama treatmentnya betul dan baik, hampir nggak ada masalah juga. Tapi kalaupun itu bermasalah, parts dan teknisi untuk ke situ sudah banyak. Sudah banyak. Jadi si controller ini parts yang bisa rusak ganti gitu. Bahkan bisa upgrade. Jadi si controller itu istilahnya kurang lebih kalau untuk awam bisa diasumsi itu kayak karburator. Jadi bisa ganti-ganti bawaan pabriknya pakai controller ini. Mau lebih kenceng pakai karburator yang lebih gede itu bisa kencang, tapi ada hitungan-hitungannya ya. Terus kalau baterai karena ini udah generasi lithium dan itu ada beberapa pilihan tipe juga sebenarnya, ada polymer, lithium iron dan LTO ya yang terbaru tuh. Itu punya karakteristik masing-masing juga. Tapi lifetime-nya tuh udah jauh di atas aki mobil ya misalkan ya, SLA cair gitu. Itu kapasitasnya aki mobil kan kecil ya 12 volt gitu. Ini udah 48 volt bahkan 72. Terus fisiknya kecil. Itu kayak teknologi ini sih, memory card. Kalau aki itu mungkin masih floppy gitu ya. Ini udah USB nih, kecil tapi powerful. Nah, sekarang yang kita pakai ini udah sebenarnya pertengahan lah. Yang terbaru jauh lebih compact lagi, kecil tapi powerful gitu. Baterainya tuh nggak mesti berat, nggak mesti dimensinya juga kecil dan aman gitu. Kalau ada yang generasi sebelumnya tuh sensitif banget kena benturan atau apa itu gampang meledak kayak baterai handphone ya. Polimer. Kalau ini enggak. Kalau terjadi kerusakan misalnya bisa kemana pelurunya? Nah, itu yang jadi isu juga teman-teman startup nih. Tapi sekarang sudah harusnya industrinya bergerak bersamaan. Artinya si produknya juga tumbuh, mulai banyak yang bikin produk startupnya. Di servisnya juga tumbuh dan si eksportir untuk kit juga sama. Ketersediaan itu kita tinggal pilih aja mau formula untuk produk kita yang kayak apa, itu udah ada, kita tinggal pilih gitu. Di servis juga sama. Udah mulai ahli-ahli mekanik gitu ya yang melihat ini sebagai peluang gitu. Dan industri pasti akan ke sana. Jadi mungkin suatu saat 3 tahun, 5 tahun lagi bengkel-bengkel motor pinggir jalan itu udah skillnya udah kendaraan listrik, motor listrik, sepeda listrik. Karena yang akan cepet sih saya rasa itu, karena di kayak Gias event-event otomotif gitu ya, itu motor-motor dari luar yang listrik udah banyak gitu, selling. Artinya kebutuhan untuk servis itu akan tumbuh jadi industri baru juga gitu untuk tenaga-tenaga ahli mekanik. Dan udah banyak yang belajar dan di komunitas itu udah banyak yang bisa gitu. Mau panggilan, itu pun udah buka bengkel-bengkel servis gitu. Atau ikut komunitas itu ikut komunitas itu tadi ya, si Cosmic. Kayaknya Largo timingnya juga pas ya, pemerintah lagi giat soalnya. Rasanya gitu, itu juga salah satu kelebihannya harusnya kalau ketika kita bikin startup tuh kita punya apa ya, langkah setahun 2 tahun lah dibanding yang lain sebagai bekal kita untuk R&D ya. Kita harus jeli menganalisa itu aja sih, tren gitu atau peluang gitu. Ini konsumen bisa custom ini nggak sih order? Sebenarnya basicnya enggak, karena itu akan sangat melelahkan ya. sangat menyita waktu dan fokus. Tapi untuk beberapa hal kecil itu pernah terjadi dan kita penuhi. Misalnya apa tuh? Kayak seat position. Jadi sebenarnya kita udah formulasiin, walaupun ini genrenya si round tank ini vintage ini Indian ini 1912 emang gede kan, standar orang bule gitu. Iya, ini udah kita ini segini aja udah kita formulasiin di shrink untuk ukuran Asia nih, untuk ukuran Indonesia gitu. Tapi anehnya kita udah bikin pendek-pendekin, kecil-kecilin, ternyata ada yang beli orangnya gede banget. Tinggi banget, ini kependekan, minta tinggiin dong seat positionnya. Jadi kita bikin bracket ininya ditinggiin gitu, posisinya naik sekitar 8 cm. Itu kita dan enaknya parts itu kita nggak tergantung di pasar kan. Kita bikin 3D filenya sendiri, dicetak pakai CNC mesin laser metal gitu kan. Jadi partsnya kita bisa custom untuk satu itu terjadi itu. Ya kita tinggal buat custom size. Udah print laser CNC, pasangin di unit yang dia beli gitu. Jadi custom. Terus ya jadi kita penuhi customnya dengan
yang tertentu ya selama kita bisa penuhi, kayak misalnya stangnya panjang. Ini sebenarnya ukuran saya nih, ukuran gue nih, Iya, karena- pendek. Begitu ada yang ini panjang dikit, belok mentok di sini nih. Iya, betul. Ya itu bisa kita potong alter 10 cm, mau berapa? 10 cm udah potong gitu. Ya kayak gitu-gitulah, masih bisa kita penuhin gitu. Yang minor-minor full yo pengen warna atau warna, aduh nggak deh karena kita udah ready stock. Warna, ngerubah warna itu reassembling lagi ya kan, ongkos catnya mungkin nggak mahal gitu, tapi effort untuk itunya panjang tuh, harus di reassembling, assembling lagi gitu. Itu PR, dan kita pengen ngejaga juga karena ini limited, seriesnya pun masih bisa di track gitu, bahwa seri ini tuh hanya kita ngeluarin dari pabrikannya Largo cuma 2 warna ya gitu. Jadi benar-benar Ya menjaga itu juga, jadi kalau selama perubahannya minor, custom minor, kita bisa penuhin gitu. next plan Mas 2022 tadi selain itu kayaknya Selain yang konversi ya, batch kedua juga ya batch paling- kedua. Jadi batch kedua itu rancangan desainnya sudah 75% lah, 75%. tapi masih vintage ya temanya. Ya, 75% sudah finish desainnya, artinya udah bisa masuk ke hitungan produksi. Tapi secara output nantinya, posturnya, DNA-nya masih vintage. Tapi akan keluar ini bocorannya, sebenarnya belum bisa kelihatan ya, tapi nggak apa-apa, kisi-kisi. Itu akan posturnya, itu akan ngelihat ini vintage, tapi orang lebih pas ngelihat pertama itu ini kendaraan listrik, ini sepeda listrik gitu. Langsung tahu karena ya listrik tuh, kalau kita ngelihat mobil listrik atau motor listrik, posturnya tuh dari ini kita juga bisa tahu, oh ini motor listrik, oh ini mobil listrik, dari simplicity-nya atau detail-detail eksekusi partnya yang sleek lah, lebih minimalis, futuristik gitu. Tapi DNA-nya ada vintage, tetap vintage gitu. Nanti akan begitu si Largo, ditunggu. Kalau ini kan masih renik banget ya, full vintage gitu. Wah, kayak ini sih. Vintage kayak ditambahin baterai aja ya. Iya, motor aja gitu. Ininya juga masih kuningan segala macam. Itu nanti lebih ke ini udah modern minimalis, tapi ini vintage. Beda dengan keluaran yang lain memang pabrikan elektrik ya, tapi modernnya modern banget gitu ya. Ini genrenya masih ada vintage. Insya Allah awal tahun paling tidak sudah ada postur prototipe jadi, yang dengan eksekusi formula juga udah semi fabrikasi itu tadi. Itu udah semi fabrikasi. Instagramnya apa Mas kalau yang mau ngulik-ngulik? Largo_e-bike. Largo. Largo_e-bike gitu. Thank you Mas Trio. Siap, sama-sama. Semoga menginspirasi.